Halo sahabat data, mari kita berkenalan lebih dalam dengan salah satu indikator makroekonomi yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang yang berarti uang yang kita miliki akan lebih sedikit kemampuannya untuk membeli barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, permintaan yang meningkat. Permintaan yang meningkat berasal dari peningkatan permintaan konsumsi. Ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa melebihi kapasitas produksi atau stok yang ada, maka harga akan cenderung naik. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena kenaikan pendapatan masyarakat, adanya kebijakan yang mendorong konsumsi, atau pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang kedua, kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan baku dan energi serta kenaikan upah juga dapat mendorong inflasi. Bahan baku seperti minyak, gas, dan bahan makanan utama dapat mempengaruhi harga secara keseluruhan. Kenaikan harga energi atau transportasi menyebabkan biaya produksi meningkat dan kemudian terdampak pada konsumen dalam bentuk harga barang jadi yang lebih tinggi. Yang ketiga, gangguan pada pasokan barang. Gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi inflasi contohnya adalah cuaca ekstrim dan bencana alam. Kekurangan pasokan barang tertentu akan menyebabkan harga barang tersebut naik. Ketidakstabilan politik atau sosial juga dapat menyebabkan inflasi, misalnya ketegangan politik atau kerusuhan sosial yang mengganggu distribusi barang atau pasar. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar atau depresiasi mata uang berpengaruh terhadap inflasi. Jika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, misalnya dolar, melemah, harga barang-barang impor akan meningkat. Kenaikan harga barang impor ini akan mempengaruhi harga barang domestik, terutama jika barang impor tersebut merupakan bahan baku atau barang konsumsi penting. Yang kelima, ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi yang dimaksud adalah persepsi masyarakat tentang inflasi. Apabila masyarakat memperkirakan harga akan terus naik, mereka cenderung membeli barang lebih banyak atau menimbun barang. Hal ini bisa memicu kenaikan harga lebih lanjut. Selanjutnya yang keenam, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal ini dibuat oleh pemerintah. Kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga dan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Misalnya jika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau memberikan stimulus ekonomi, ini dapat mendorong permintaan dan menyebabkan inflasi. Di Kabupaten Tabalong, inflasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,24%. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 2,39%. Namun masih berada pada kisaran inflasi yang terkendali yaitu 2 hingga 4%. Inflasi pada tahun 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, kecuali kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya, mari kita simak bersama inflasi yang terjadi di Kabupaten Tabalong oleh Kepala BPS Kabupaten Tabalong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang menyaksikan rilis inflasi BPS Kabupaten Tabalong. Terima kasih telah bergabung di acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Rabu 1 Oktober tahun 2025. Pada siang hari ini, BPS Tabalong akan mengumumkan data mengenai inflasi dan indeks harga konsumen bulan September tahun 2025. Pada September 2025, Tanjung terjadi inflasi sebesar 0,32% secara bulanan, jauh lebih tinggi dibanding bulan lalu yang terjadi deflasi sebesar 0,3%. Artinya, pada bulan ini terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 107,66 pada Agustus 2025 menjadi 108 pada September 2025 dan secara tahunan
year on year terjadi inflasi sebesar 3,04%, dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 1,63%. Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi bulanan Tanjung pada bulan September ini terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 2,44%, yang memberikan andil inflasi sebesar 0,23%. Komoditas penyumbang utama inflasi di kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 0,24%. Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menyumbang inflasi sebesar 0,39%, yang memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,12%. Komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras dengan andil sebesar 0,2%, ikan gabus dengan andil inflasi sebesar 0,05%, jagung manis dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Hal ini diakibatkan karena bulan Maulid sehingga permintaan terhadap bahan makanan relatif lebih besar dibanding bulan lalu. Selain ini, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami deflasi sebesar 0,03%, dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Komoditas yang memberikan andil deflasi adalah telepon seluler dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Inflasi tahunan Tanjung September tahun 2025. Pada September 2025 terjadi inflasi sebesar 3,04% secara tahunan, atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 104,81 pada September 2024 menjadi 108 pada September 2025. Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi tahunan terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 21,45% dan dengan andil inflasi sebesar 1,75%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,69%. Kelompok pengeluaran kesehatan memberikan andil inflasi sebesar 0,61%, dengan komoditas penyumbang inflasi adalah tarif rumah sakit dengan andil inflasi sebesar 0,61%. Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga masih memberikan andil inflasi sebesar 0,38%, dengan komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,09%, sigaret kretek mesin dengan andil inflasi sebesar 0,08%, mie kering instan dengan andil inflasi sebesar 0,07%, dan minyak goreng dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran pada bulan ini secara tahunan juga memberikan andil inflasi sebesar 0,06%, dengan komoditas penyumbang inflasi adalah ayam bakar dengan andil inflasi sebesar 0,08%, dan komoditas nasi dengan lauk dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,13%. Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah kontrak rumah dengan andil inflasi sebesar 0,08% dan sewa rumah dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Selanjutnya, kelompok transportasi memberikan andil inflasi sebesar
0,08% dengan komoditas penyumbang inflasi tahunan adalah sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,1%. Kelompok pendidikan memberikan andil inflasi sebesar 0,01% dengan komoditas penyumbang inflasi adalah sekolah dasar dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Kelompok yang mengalami deflasi adalah informasi komunikasi dan jasa keuangan dan perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil deflasi sebesar 0,03% dan juga kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki dengan andil deflasi sebesar 0,02% dengan komoditas yang memberikan andil deflasi adalah baju muslim wanita dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Selanjutnya kita masuk ke inflasi tahun kalender. Inflasi tahun kalender, inflasi Tanjung dari Januari sampai September 2025, Tanjung mengalami inflasi tahun kalender sebesar 1,63% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen pada bulan Desember tahun 2024 sebesar 106,27 menjadi 108 pada September tahun 2025. Jika dilihat dari data series, inflasi tahun kalender pada bulan ini lebih tinggi dibanding inflasi tahun kalender di bulan September tahun lalu, yaitu sebesar 0,84%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi lainnya dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 17,31% dengan andil sebesar 1,44% dengan komoditas penyumbang utama adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 1,39%. Selain itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran memberikan andil inflasi sebesar 0,16% dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah ayam bakar dengan andil sebesar 0,07% dan nasi dengan lauk dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Kelompok transportasi juga memberikan andil inflasi sebesar 0,14% dengan komoditas penyumbang inflasi tahun kalender yang utama adalah sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,1% dan mobil dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga pada komoditas ini dibanding bulan Desember tahun 2024 lalu. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,05%. Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah sewa rumah dengan andil inflasi sebesar 0,04% dan pasir dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Kelompok pendidikan memberikan andil inflasi sebesar 0,01% dengan komoditas penyumbang inflasi adalah sekolah dasar dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,1% dengan komoditas penyumbang deflasi adalah ikan nila dengan andil deflasi sebesar 0,2%, tomat dan pisang dengan andil deflasi sebesar 0,08%, ikan gabus dengan andil deflasi sebesar 0,06%, bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,05%, dan daging ayam ras dan semangka dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mengalami deflasi dengan andil deflasi sebesar
0,03% dan juga kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Berikut 5 komoditas pendorong dan penahan inflasi secara bulanan pada bulan September tahun 2025. Yang pertama, komoditas utama pendorong adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,24%, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,2%, ikan gabus dengan andil inflasi sebesar 0,05%, serta jagung manis dan kacang panjang dengan andil inflasi sebesar 0,01%. 5 komoditas utama penahan inflasi bulanan adalah bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,07%, telepon seluler dengan andil deflasi sebesar 0,03%, jeruk nipis atau limau terong dengan andil deflasi sebesar 0,03%, serta tomat dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Komoditas yang menjadi penyumbang dan penahan inflasi tahunan Tanjung pada bulan September 2025, komoditas pendorong emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,69%, tarif rumah sakit dengan andil inflasi sebesar 0,61%, kopi bubuk dengan andil inflasi sebesar 0,11%, sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,1%, dan bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,09%. Komoditas penahan adalah ikan nila dengan andil deflasi sebesar 0,2%, pisang dengan andil deflasi sebesar 0,08%, dan semangka dengan andil deflasi sebesar 0,06%, bensin dengan andil deflasi sebesar 0,05%, dan kacang panjang dengan andil deflasi sebesar 0,04%. Komoditas yang menjadi penahan dan penyumbang pada inflasi tahun kalender September di Tanjung adalah komoditas pendorong emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,39%, sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,1%, dan ayam bakar mie kering instan dengan andil inflasi sebesar 0,07%, serta nasi dengan lauk dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Komoditas yang menjadi penahan pada inflasi tahun kalender September di Tanjung adalah ikan nila dengan andil deflasi sebesar 0,2%, tomat dan pisang dengan andil deflasi sebesar 0,08%, ikan gabus dengan andil deflasi sebesar 0,06%, dan bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Inflasi antar kota September 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,29%, dan inflasi tahunan sebesar 2,78% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,73. Kota Baru terjadi deflasi bulanan sebesar 0,26% dan inflasi tahunan sebesar 2,41% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,63% dan inflasi tahunan sebesar 3,37% dengan indeks harga konsumen sebesar 110,06. Tanjung terjadi inflasi bulanan sebesar 0,32% dan inflasi tahunan sebesar 3,04% dengan indeks harga konsumen sebesar 108. Kota Banjarmasin terjadi inflasi bulanan sebesar 0,28% dan inflasi tahunan sebesar 2,9% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,33.
Sementara itu, Kalimantan Selatan terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,29% dan inflasi tahunan sebesar 2,91% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,03. Tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Hulu Sungai Tengah sebesar 3,37%. Dan inflasi terendah terjadi di Kota Baru dengan inflasi year on year sebesar 2,41%. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi lebih lengkap tentunya dapat Bapak Ibu lihat dalam tayangan maupun dalam naskah berita resmi statistik. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 1 Oktober tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Kami berkomitmen menjaga integritas dan meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan dalam rangka mewujudkan zona integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.